Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Senang banget ketemu lagi kita hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, selalu semangat, jangan lupa bahagia. Dan Amelia kembali hadir untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses dingin. Seperti biasa, hari ini saya bersama dengan Bapak Nyoto Setianto, Sarjana Sains. Beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, kita ketemu lagi ya. Ternyata luar biasa loh. Saya tuh kalau sekali ketemu waktu berputar. Kalau ketemu Pak Nyoto tuh selalu berseri-seri loh. Tuh rahasianya apa tuh Pak Nyoto? Rahasianya karena saya ingin tetap sehat, segar bugar di usia berapapun. Kalau perlu kita kalau bisa break the aging process. Oke, karena yang namanya tua itu nggak bisa dihindari ya, numbernya ya. Usia nggak mungkin di stop, terus aja bertambah gitu. Tapi jangan sampai dong meskipun usianya nambah terus, kitanya jadi ikutan tua gitu kan? Iya, jadi kalau bisa itu Mbak Nena kan kalau kita pergi reuni nih misalnya nih. Orang kan yang paling dilihat adalah kok kamu nggak berubah sih? Udah 10 tahun wajahnya seperti ini aja seperti waktu masih dulu kan gitu. Happy tuh kalau digituin tuh pasti Iya tuh ya. dong. Awet muda gitu. By the way habis reuni ya Pak Nyoto ya? Selalu reuni di grup grup WhatsApp. Oke, jadi Ziman Lovers, hari ini kita akan bahas mengenai cegah penuaan gitu. Pak Nyoto, paling nggak enak sih emang apalagi perempuan gitu ya. Ini memang nggak bisa dihindarin gitu kan, seiring dengan bertambahnya usia, kemudian juga ada faktor-faktor menopause dan lain sebagainya tuh bikin kulit juga jadi otomatis kurang kenyal dan lain sebagainya. Termasuk pria sih, pria juga begitu sama Iyalah, aja sama aja. gitu ya. Nah, ini jadi problem pastinya karena yang namanya kita ini penampilan kan nggak boleh berubah, tetap aja harus cek gitu kan Pak Nyoto ya. Ya, seandainya kalau Mbak Nena nih misalnya reuni kan, walaupun memakai bajunya Prada, ya kan, kemudian pakai Versace, pakai apapun, kadang-kadang orang nggak ngeh nih bajunya merek apa sih. Cuma kalau wajah, tampilan itu pasti orang ngeh. Kok kamu bener-bener gak berubah ya seperti waktu itu berhenti, itu kan keren banget kalau begitu ya. Makanya saya ingin sebut break itu artinya kan rem ya. Oke. Bagaimana kita mengerem laju penuaan kita agar kita tampak lebih muda dari usia sebenar kita. Nah itu apa nih Gitu. rahasianya? Nanti untuk Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami, boleh langsung WhatsApp ya di 081 511 103 103 081 511 103 103. Oke, langsung ini saya juga nggak sabar nih Pak Nyoto pengen tahu triknya bagaimana gitu. Biasanya tanda-tanda penuaan itu physically bisa kelihatan dari apanya sih Pak Nyoto? Ya sebenarnya kan ada yang bilang ya umur just a number, keren bener ya. Umur itu hanyalah sebuah angka. Jadi bagaimana kita itu bisa tampak lebih muda karena kenyataannya memang manusia punya dua umur. Umur kronologis hari ini dikurangi tanggal lahir kita itu usia sebenarnya. Tapi yang paling berarti itu umur biologis. Umur biologis itu ada yang masih kepala 3 misalnya kan ya, umur 30 tahun tapi rambutnya udah mulai selang-seling hitam putih, kulitnya udah kerut, kacamatanya udah makin tebal kayak pantat botol gitu ya. Giginya udah banyak yang tanggal, kosong-kosong ada kosong gitu kan. Terus Udah temannya absensi aja terus ya, hadir iya. gitu, udah nggak hadir giginya. Terus tetangganya so akrab lagi nanya, Pak, umurnya berapa Pak? Tanyain umur, kawin juga belum tanyain umur ya kan? Kenapa? Karena orang menyangkanya dia itu sudah sepuh gitu Padahal kan. sesungguhnya dia masih usia Masih 3 usia ya. muda, ya kan? Itu yang harus kita hindari. Tapi ada yang kepala 5, orang salah sangka, ih kamu masih muda sih, pantesan aja, masih bisa aktivitas, masih bisa olahraga. Padahal mah udah kepala 5 jalan kepala 6. Padahal habis itu dia noleh, tapi bohong gitu. Kalau Sama zaman sekarang aja. pakai filter kali ya. Nah itu dia. Sekarang kebutuhan pokok tuh udah bukan nasi loh, filter. Iya, ya kan? Oke, lanjut. Terus? Jadi kalau bisa kita harus hentikan laju penuaan kita. Jadi di usia berapapun orang memandang kita lebih muda dari usia sebenarnya. Dan itu harga yang mesti kita bayar dengan cara
gaya hidup sehat, Oke. pola pikir sehat, dan selalu berusaha untuk muda kembali. Oke, mungkin ada istilahnya inner beauty ya Pak ya. Iya. Jadi betul-betul cantik itu dari dalam begitu. Betul. Nah, apakah itu juga dipengaruhi oleh selain faktor mental, apakah juga ada faktor-faktor asupan yang bikin kita jadi tetap awet muda Pak Nyoto? Kita nggak bahas mengenai akibat genetik ya, karena ada penyakit yang namanya penyakit progeria, dalam tempo singkat bisa menjadi tua, itu ada. Tapi yang kita bahas adalah fakta umum di mana kalau bisa di usia berapapun orang salah tebak dengan umur kita. Bahkan kalau perlu bisa enak tebak-tebakan kan. Coba tebak umur saya gitu. Kamu umur 70 tahun, kurang ajar. Umur saya 30 itu kan nggak enak ya. Coba tebak umur kamu berapa? Coba tebak umur saya berapa? Alah, kamu umur kamu 30. Salah. 35 salah. 40 salah. Berapa sih? Jalan 60. Nah, itu baru keren kan gitu. Oke. Jadi ada loh kiat kita bisa break the aging process atau ngerem laju penuaan kita dengan cara yang paling elegan. Oke, so temanya adalah break the aging process. Kalau ditanya nih Pak Nyoto, apa sih hal yang paling misterius dalam hidup Pak Nyoto? Dalam hidup itu adalah kita menikmati setiap momen. Oh, menikmati setiap momen itu yang hal misterius. Padahal hal yang paling misterius di dunia ini adalah KTP. Oh, Nggak boleh gitu. kelihatan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita akan break dan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya kata-kata yang paling dihindari itu adalah tua gitu ya. Udah malas banget gitu ya. Makanya sekarang ada padanan katanya adalah senior gitu kan. Iya. Karena paling gak ngenakin banget kalau disebut sebagai tua begitu ya Ziman Lovers ya. Oke, masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Saya Nina Amelia dan Pak Nyoto. Boleh loh kalau pengen bertanya mengenai break the aging process. Anda bisa WhatsApp di 081511103103. Oke, kita lanjut ya Pak Nyoto ya. Nah, physically itu kan kayak kita tuh menantang alam loh kalau dikatakan. Ya memang usia tadi nggak bisa direm, tapi untuk mencegah terlihat tua itu yang bisa kita lakukan gitu kan ya Pak ya. Nah tadi Pak Nyoto katakan ada loh beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk bikin kita tuh tetap kelihatan awet muda. Nah strateginya apa tuh Pak Nyoto? Jadi begini, kita harus tahu dulu tentang teori penuaan itu sendiri. Oh. Kenapa sih orang harus mengalami proses penuaan? Dan itulah proses yang alami. Cuma segala sesuatu itu kalau dirawat dengan baik-baik, walaupun tua tapi bisa kelihatan muda. Contoh nih, teman saya punya motor Honda CB100, ada yang motor Honda bebek gitu ya, yang tahun 60, tahun 70, itu kelihatannya seperti masih baru terus loh. Padahal udah makan waktu puluhan tahun, sekarang tahun 2022 mungkin usianya udah puluhan tahun ya motor Jadi itu. Jadi antik ya? Udah 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Tapi seperti motor baru. Karena perawatannya kan. Jadi kita juga bisa mencegah penuaan kalau kita tahu bagaimana cara merawat tubuh agar bisa lebih muda dari usia sebenarnya. Nah, teori penuaan itu kan sebenarnya banyak Mbak Nina. Cuma kalau kita bahas ini nggak mungkin satu sesi ini. Mungkin kita minggu depan bisa nyambung lagi kan gitu ya. Tentang teori penuaan yang lain. Kenapa orang bisa mengalami penuaan. Tapi yang paling terkenal itu adalah teori radikal bebas. Radikal bebas itu apa sih kan gitu ya. Jadi yang namanya radikal bebas itu adalah sebenarnya sesuatu yang merusak tubuh kita. Namanya juga radikal. Namanya radikal kan sebenarnya jahat-jahat gitu ya. Jadi dia merusak sistem atom dalam tubuh kita. Jadi yang namanya oksigen itu kan sebenarnya sifatnya itu sangat dibutuhkan tubuh kita. Kita menghirup oksigen, kemudian juga mengeluarkan karbon dioksida. Tapi oksigen ini juga ternyata dia bersifat radikal bebas karena dia bisa mengambil salah satu atom dalam tubuh kita, akibatnya tidak seimbang, akibatnya terjadi rebut-rebutan atom antara atom-atom di sel kita, akibatnya terjadi pengerusakan sel. Itulah. Atom itu fungsinya apa buat sel? Jadi kalau kita cerita sel, kalau dibelah struktur paling kecil kan atom. Nah, jadi pada saat atomnya itu diambil kan ada atom yang tidak seimbang yaitu oksigen, ngambil atom yang ada di kita, jadi sel kita jadi nggak seimbang lagi, rebutan atom lagi, terjadi reaksi berantai dan itulah yang disebut reaksi
oksidasi. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini terkena oksigen, ada oksidasi, akibatnya terjadi pengerusakan. Ya kalau besi berkarat, kalau kayu lapuk, kalau Daun kering. karena oksidasi tersebut kan. Cuma kan kalau kita lihat kalau besi biar nggak karatan harus terhindar dari oksigen, ya dicat anti karat aja. Dilindungi ya. Dilindungi, jadi besinya nggak karatan. Oke. Tapi kan kita nggak bisa pakai anti karat. Ya. Minum ada nggak tuh? Ada ya. Suplemen anti Suplemen karat. anti karat. Nanti kita bahas suplemen anti karat itu ya. Oke, jadi artinya itu memang salah satu penyebabnya dari oksigen itu sendiri ya, Iya. karena dia ada radikal bebasnya. Radikal bebas. Apalagi kalau kualitas oksigennya itu sudah seperti sekarang, polusinya udah ngeri banget Betul. begini gitu ya. Ya. Oke, terus? Kemudian ada lagi, kita tahu ya zaman dahulu kita konsumsi buah-buahan itu nggak mungkin bisa sampai sini dalam jangka waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi ada apel yang diimport dari luar negeri masuk Indonesia, walaupun perjalanannya sudah berbulan-bulan kok sampai sini masih segar bugar. Ya, oke. Karena ternyata dilapisi lilin. Karena biar tidak terjadi oksidasi, tidak kena oksigen, jadi dia awet. Makanya ada tuh buah yang kalau kita makan mesti dicuci dulu, takut lilinnya terkontaminasi kan. Kan bikin kita jadi malah awet muda ada lilinnya tuh. Iya. Jadi manusia lilin nanti. Oke, terus? Cuma kan kita tidak bisa dilapisi lilin seperti buah. Kita mesti punya anti karatnya yang kita bahas nanti. Oke. Kalau kita cerita tentang radikal bebas Oke. ya. Jadi yang namanya radiasi juga radikal bebas. Ozon yang sudah mulai rusak, sinar matahari tembus langsung tanpa ada penghalang, itu juga penghalangnya kan ozon ya, udah mulai menipis ya. Kena radikal bebas. Radiasi X-ray radikal bebas. Polusi udara, air, udara, dan tanah, asap rokok, radikal bebas. Makanan yang mengandung toksik yang mengkontaminasi kita tanpa kita sadari atau tidak, radikal bebas. Kemudian juga minuman yang banyak mengandung gula-gula, apalagi minuman keras, radikal bebas. Dan sebagian produksi industri sekarang mau nggak mau jadi sumber dari radikal bebas. Oke. Karena pakai bahan kimia semua. Nah, jadi kalau kita cerita zaman dulu ada orang umurnya ratusan tahun tapi masih tetap segar bugar, mungkin radikal bebasnya belum banyak kayak sekarang. Oke. Kan gitu. Dan itu memang nggak bisa dihindari karena kita hidup di era sekarang di mana Iya. radikal bebasnya ini udah grade-nya, kandungannya udah banyak banget gitu ya. Paparan sinar matahari kalau ozonnya sudah menipis, radikal bebasnya dahsyat. Makanya banyak orang yang kena cancer akibat radikal bebas. Udah kena cancer pasti penuaan dini. Tapi yang lebih parah itu kita menciptakan radikal bebas bagi diri kita sendiri. Oh, Iya, stres ternyata. Oh. Jadi stres oksidatif itu pencetus penyebab peradangan, inflamasi, sindroma gangguan pernapasan pada orang dewasa. Jadi kalau orang stres itu pasti napasnya pendek-pendek deh ya. Artritis, penyakit iskemik seperti stroke dan jantung itu berhubungan erat dengan stres oksidatif. Oke. Juga berhubungan erat dengan tekanan darah tinggi. Berhubungan erat dengan kalau perempuan bisa keguguran juga akibat dari stres loh. Jadi ibu-ibu yang lagi mengandung jauh-jauh dari stres biar tidak terjadi keguguran. Ini bisikinnya bapaknya juga, jangan ibunya doang. Iya, kan takutnya bapak sumbernya ya. Jadi artinya sebetulnya ada internal and external faktor ya yang membuat proses penuaan itu bisa cepat terjadi. Itu adalah radikal bebas ya, ada di alam, ada di sekitar kita, termasuk juga dari internal kita yang tadi katakan Pak Nyoto, stres itu bikin kita cepat tua. Makanya happy aja dong gitu. Pengen happy, stay di sini. Kita akan kembali lagi untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Goyang dulu yuk Pak Nyoto yuk. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Oke, lanjut lagi. Seneng banget ya ternyata kalau dengerin talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat itu banyak sekali pengetahuan yang kita bisa dapetin gitu ya Ziman Lovers. Termasuk hari ini jadi masalah hampir semua orang gitu, apalagi buat mama papa yang memang sudah usianya sudah cukup gitu tapi kok sering dapat komplain gitu kan, atau merasa kalau lagi ngaca paling malu deh karena kok gue jadi kelihatan tua banget sih gitu. Makanya ada banyak sekali cara yang kita bisa lakukan untuk break ya aging proses yang ada dalam
hidup kita gitu. Nah, tadi Pak Nyoto sudah cerita banyak radikal bebas ini yang punya kontribusi sangat tinggi untuk terjadinya penuaan itu, proses penuaan itu. Makanya kita mesti hindari radikal bebas. Tapi masalahnya kadang-kala kita juga nggak ngerti nih Pak Nyoto. Saya menghirup udara berapa banyak radikal bebasnya ya gitu. Ya, jadi kan kalau kita lihat ada teori satu radikal bebas ya. Kedua ada teori Hayflick, ketiga ada teori hormonal. Tapi kita bahas yang teori Hayflick sama hormonal di sesi berikutnya aja deh. Sekarang umumnya karena oksidasi. Nah, akibat laju oksidasi yang demikian banyak yang tanpa kita sadari bahwa kan sekeliling kita ini juga bisa terkena oksidasi dari elektron-elektron. Kita pakai handphone ini mengeluarkan radiasi. Kemudian kita ada AC, radiasi, lampu, radiasi, semua radiasi ini Monitor nih juga monitor nih. radiasi, ya kan? Jadi radiasi-radiasi ini kalau kita nggak punya penangkalnya atau bentengnya, akibatnya sel-sel kita dirusak oleh radikal bebas yang ngerebutin atomnya tadi, ya. Karena radikal bebas itu sifatnya jomblo, kerjanya ngerebutin atom yang di sel-sel kita. Akhirnya sel kita rusak kan gitu ya. Jadi kok jadi ngomongin jomblo, jadi pusing pak saya ya. Baru saya mau nanya nih. Iya, Oke, jadi lanjut. artinya adalah kita harus punya antinya. Oksidasi ya antioksidasi, makanya disebut antioksidan. Jadi kita nggak bisa pakai lilin, ya dilapis lilin, nggak bisa pakai dilapis anti karat. Kita bisanya pakai antioksidan karena antioksidan itu yang meredam semua radikal bebas. Semua proses oksidasi Iya, jadi diredam oleh antioksidan. jadi semua proses pengerusakan akibat radikal bebas itu di stop oleh antioksidan. Nah, Itu langsung jawabannya tuh, Iya. langsung straight to the point gitu ya. Oke. kemudian kabar buruknya ini ya, kalau orang itu tampilannya sudah tua di luar, jadi kalau kita melihat orang itu di luar sudah kelihatan tua, berarti semua organ-organ dalam tubuhnya juga menua. Oh, Jadi patokannya adalah kalau kita kelihatan muda berarti secara organnya tampilan, sehat. berarti organ di dalam tubuh kita pun juga muda juga. Kan seperti itu. Jadi kalau bisa bagaimana penampilan kita di luar itu memang kita masih muda walaupun waktu berjalan terus. Jadi kalau bisa kita mengadakan suatu komitmen, tahun depan saya harus lebih muda 5 tahun dari usia saya yang sebenarnya. Kan gitu. Jadi mesti ada harga yang mesti kita bayar kalau kita ingin lebih muda dari usia sebenarnya. Karena yang namanya penuaan kan ada ciri-cirinya Mbak Nina, ya kan? Jadi kalau kita itu ciri-cirinya udah kelihatan kita punya otot sudah kendur, ya kan tidak padat lagi, punya tulang sudah keropos, kita punya struktur tubuh juga sudah tidak tegap lagi, terus banyak kerutan-kerutan, keriput-keriput di wajah, kulitnya udah kendor-kendor, kulitnya sudah tipis-tipis, ya kan, udah kering, kasar, dan rapuh, rambut dipegang dikit rontok, itu udah tua sebelum waktunya. Jadi itu bukan masalah umur, karena banyak orang yang umurnya sudah menjalani proses penuaan, kepala 3, kepala 4, bahkan ada yang kepala 2 juga sudah mengalami proses penuaan dipercepat. Oke. Nah, jadi kita kalau bisa jangan sampai deh tua sebelum waktunya. Jangan kelihatan tua gitu ya. Iya. Nah, oke, saya tertarik ketika Pak Nyoto bilang antioksidan karena rupanya ini yang bisa melawan proses oksidasi yang berlebihan Iya. dalam tubuh kita. Nah, antioksidan itu kita bisa dapat di mana, Pak? Nah, antioksidan itu ternyata dikarunia Tuhan dari buah-buahan yang memang punya fitokimia yang mampu menghambat proses penuaan. Jadi ada loh namanya buah-buahan itu yang memang mampu menahan laju proses penuaan. Dan buah-buahan itu mempunyai efek juga memperbaiki semua sistem dalam tubuh kita, baik sistem hormonal, sistem aliran darah, sistem pernafasan, sistem detoksifikasi. Nah, semua itu bisa diperbaiki jikalau kita banyak makan buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan, tapi di garis tebal nih, buahnya itu harus dalam kondisi hidup. Oke. Jadi kalau kondisi hidup itu ya masih buah Buah segar, segar. masih buah Emangnya alami. nggak semua buah mengandung antioksidan, Pak Nyoto? Nanti jawabannya Oke. ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Jangan lupa yang kepengen berinteraksi, pengen nanya nih, punya masalah tentang kesehatan, boleh langsung WhatsApp saja di 081 511 103 103. Dan acara ini dipersembahkan oleh Zima, enzim antioksidan yang diproses dingin.
Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita ini kelihatan awet muda, itu percaya diri jadi tinggi gitu kan. Dan percaya diri ini sangat berpengaruh terhadap hubungan antar personal gitu. Nah makanya kita mesti betul-betul tahu strateginya bagaimana ya biar kita ini nggak cepet kelihatan tua. Bukan nggak cepet tua, nggak cepet kelihatan tua. Karena kalau tua itu ya pastilah gitu ya. Kita nggak bisa bohongin. Oke, dan kita masih lanjut, masih tema kita hari ini adalah break the aging process. Masih talk show Nina Aming ya bersama Pak Nyoto, Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin, yang antioksidan. Berarti ini punya daya yang dahsyat buat tadi menghadapi radikal bebas gitu ya Pak Nyoto ya. Langsung deh kita ngomongin tentang Ziman ya. Oke, kita bahas tentang Ziman, tapi tetap kita bahas dulu tentang penuaan sebentar aja ya. Karena kalau kita mengalami penuaan itu rambut kita beruban, kulit keriput, usianya kita bertambah, makin uban makin banyak. Kemudian yang paling penting itu adalah pernyataan bahwa yang namanya penuaan itu sekarang dikategorikan penyakit. Jadi orang yang bertambah tua itu kan biasanya cenderung hipertensi, jantung, osteoporosis, kadar kolesterol tinggi. Karena pembuluh darahnya juga menua. Kalau pembuluh darahnya menua, dia tidak elastis lagi. Dan kita juga tidak elastis lagi. Dulu bangun tidur, gampang bangkit. Sekarang mau bangkit aja setengah mati. Karena itu udah penuaan dini. Nah sekarang bagaimana kita bisa kembali meremajakan semua fungsi organ tubuh kita, kualitas kesehatan kita juga bisa diremajakan. Kita konsumsi makanan yang hidup. Jadi kalau kita banyak makan sayur-sayur, buah-buahan yang segar belum dimasak lewat dari 42 derajat Celcius, alias makan lalap-lalapan deh kalau daun. Kalau buah bukan lalap-lalapan ya, geragot-geragotan gitu ya, langsung digeragot, dikunyah. Nah itu bisa mencegah laju penuaan dipercepat. Jadi kita bisa lebih muda dari usianya kalau kita banyak makan buah-buahan. Cuma masalahnya zaman sekarang orang sudah lupa untuk konsumsi buah. Kebanyakan konsumsi makanan siap saji dan makanan yang diproduksi massal. Saya minum jus loh, tapi jus yang dalam kemasan. Nah, sama aja ya. juga bodong kan gitu ya. Nah, Oke. ada suatu suplemen yang menurut saya sangat menarik yang disebut Ziman. Karena Ziman itu memang buah-buahannya antioksidan tingkat tinggi dari buah yang memang secara empiris punya terapeutik untuk mengatasi beragam masalah kesehatan dan membuat kita itu awet muda. Kenapa? Karena dia antioksidannya tinggi, diproses dingin, 2 kali ekstrak dan masih hidup karena prosesnya ekstraksi dingin. Jadi Mbak Nena sebenarnya saya itu sedih juga. Tunggu. Saya ambil tisu dulu. Iya. Sedih kan? Sedihnya karena saya minum Ziman ini di kepala 5. Oh, jadi telat gitu. Kenapa Telat. nggak dari dulu gitu ya? Coba saya di kepala 4. Mbak Nena ketemu saya pasti menganggap saya kepala 4. Kan gitu. Nanti kalau Mbak Nena melihat saya di kepala 6 nanti, nggak lama kok. Saya tinggal 5 tahun lagi kepala 6. Tapi Mbak Nena ngelihat saya kok masih kayak kepala 5. Ini malah saya lihat Bapak udah masih kayak kepala 2. Oh, gitu Padahal Bapak ya. minumnya kepala 5 ya kan? Iya ya, apalagi saya minum kepala 4 ya. Oke, bikin bahagia orang itu dapat pahala. Oke, lanjut jadi Ziman. Jadi kalau nanti ketemu saya 5 tahun yang akan datang, saya tidak banyak perubahan dari segi fisik, dari segi penampilan. Karena dari sekarang saya sudah rajin konsumsi Ziman secara intensif. Walaupun untuk perawatan kesehatan. Pagi 5 tetes, siang 5 tetes, malam 5 tetes. Kadang-kadang cuma sehari 2 kali 5 tetes pagi, 5 tetes malam. Tapi yang paling penting itu konsisten, persisten, fokus dan setia. Setia minum Ziman, kan gitu ya. Oke. Jadi karena saya memperkaya antioksidan terus dalam tubuh saya dan saya mendepositkan antioksidan terus-menerus ke dalam tubuh saya, otomatis radikal bebas mampu ditangkal. Stres oksidatif mampu ditangkal karena tubuh kita punya adaptogen yang kuat menangkal stres oksidatif. Dengan Ziman Dengan itu Ziman ya, itu. antioksidannya oke sekali. Kan ada orang ya stres kok bisa tidur sih? Ya karena adaptogennya masih banyak. Kan orang stres susah tidur, jantung berdetak cepat, ya kan, keluar keringat dingin, ya kan. Terus juga macam-macam deh. Tapi kalau dia konsumsi yang herbal kandungan adaptogennya tinggi seperti dalam Ziman, ya kadar stresnya itu mampu
eliminasi atau mampu dilawan dengan adaptogen. Nah, di Ziman itu karena banyak sekali bahan-bahan yang fungsinya adaptogen, antioksidan tingkat tinggi, sehingga kalau kita konsumsi rutin, ciri-ciri penuaan seperti hipertensi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, osteoporosis, demensia atau kepikunan, Alzheimer, ya, itu mampu dihilangkan, dikurangi, dieliminasi. Karena apa? Karena antioksidan itu memperbaiki fungsi organ tubuh kita sekaligus regenerasi sel. Oke, dan ini bekerja dari dalam. Karena seringkali yang terjadi, ini biasanya mama-mama, perempuan, atau bapak-bapak kaum metroseksual ini, biasanya mereka kan sibuk banget cari kosmetik, cari skincare, itu kan dari luarnya gitu ya. Iya. Dan apakah itu juga dianjurkan? Nanti kita akan bahas lebih banyak. Dan yang pengen bertanya masih boleh di 081 511 1313. Yang langsung jatuh cinta sama Ziman, langsung pesen ya lewat WhatsApp di 0877 90.300. Dan kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, kita lanjut lagi Ziman Lovers. Untuk Anda yang pengen pesan Ziman, langsung boleh WhatsApp di 0877 90.300 ya. Dan tadi kalau udah denger cerita Pak Nyoto, pengen buktiin Pak Nyoto kayak apa, jangan lupa subscribe di YouTube channelnya Ziman Herbal ya. Di sana ada Pak Nyoto, ada Nena ya. Jadi pada saat siaran ini kita siarkan juga di YouTube Ziman Herbal, jangan lupa. Terima kasih banyak yang sudah WhatsApp hari ini, banyak sekali. Kita langsung jawab aja ya Pak Nyoto ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Anissa nih, mau nanya nih Pak Nyoto, apakah Ziman ini bisa membantu memperbanyak produksi ASI? Terus apakah Ziman bisa membantu mempercepat pemulihan pasca operasi sesar Pak Nyoto? Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi Ziman ini kan sebenarnya adalah nutrisi saripati buah-buahan yang memiliki antioksidan tinggi dan bersifat enzimatis. Otomatis kalau kita konsumsi bagi mereka yang pasca melahirkan, itu mampu mempercepat proses penyembuhan luka-lukanya, baik luka yang di luar maupun luka di dalam. Kemudian bagi yang ibu-ibu menyusui, itu kan hormonalnya mesti diaktifasi ya, hormon estrogennya, sehingga memiliki susu yang bisa mencukupi untuk kebutuhan bayinya. Kalau konsumsi Ziman rutin, otomatis air susunya itu nggak sampai kekurangan. Kan kasihan ya kalau kita punya anak, punya bayi ya, butuh Asinya ASI nggak tapi mencukupi. ASINya nggak mencukupi. Kalau bisa luber-luber kan gitu ya. Nah, konsumsi Ziman rutin untuk bagi mereka yang operasi akibat melahirkan, baik operasi sesar ataupun apa, itu bisa mempercepat proses penyembuhan dan aman karena ini buah-buahan saripati ya. Oke, jadi maksudnya itu Ziman itu bisa banget mengobati dari dalam ataupun juga mengobati dari luar gitu ya. Makanya jangan salah, langsung saja pengen dapetin Ziman, langsung WhatsApp di 0877 90.300. Berikutnya ya Pak Nyoto, ini ada pertanyaan dari Pak Agus. Apakah Ziman ini bisa meregenerasi rambut? Biar kelihatan trendy nih, malum kalau udah usia ini kan pada rontok tuh, jadi pengen rambutnya tebal, pakai Betul. Ziman bisa nggak? Jadi Ziman itu mencegah kita mengalami proses penuaan ya. Dan Ziman itu bisa nggak buat mereka yang sudah mengalami proses botak. Nah, botak itu kan ada yang memang karena rambutnya udah rontok akibat dari penyakit autoimun. Contoh alopecia, ya dia merusak jaringan di kulit kepalanya, akibatnya akar rambutnya nggak ada sehingga mengalami proses kebotakan. Nah, itu kalau konsumsi Ziman hanya bisa dicegah. Cuma kalau sudah selanjur semua membotak ya nggak bisa karena sudah nggak ada akarnya lagi, ya kan. Cuma mencegah terkena penyakit alopecia, Ziman juga mencegah penyakit penuaan dini. Ziman mencegah kita tampak lebih tua bisa, tapi syaratnya konsumsi Zimannya nggak bisa kadang ingat, kadang minum, kadang ingat nggak, kadang minum. Jadi konsumsi Zimannya mesti intensif, rutin. Apalagi mereka yang udah punya penyakit autoimun, ada yang proses kena penuaan dini, udah kena penyakit sindroma metabolik, penyakit metabolik ya. Ada yang punya masalah dengan hormonal, ada yang merasa punya imunitasnya rendah. Konsumsi Zimannya wajib intensif. Kalau saya sih konsumsi Ziman itu wajib, kenapa? Pengen kelihatan lebih muda dari usia sebenarnya. Jangan pada cemburu ya mama-mama sama Ziman ya, karena mudanya juga mudanya papa kan buat nama gitu.
Oke, kita sekarang ke pertanyaan berikutnya. Ini tidak menyebut nama ya. Gimana apa Nyoto ini agar kita tetap sehat ya? Saya sudah berenang, usianya sih sudah jalan umur 65 gitu. Pagi-pagi jalan, berjemur. Apakah Ziman bisa semakin membantu saya biar tetap sehat gitu, Pak? Nah, bagi mereka yang udah kepala 5 ke atas, kalau bisa kita tetap rajin olahraga yang bersifatnya untuk membentukkan otot, biar otot kita nggak kendor, agar kulit kita nggak kendor. Kemudian yang bersifat kardio tapi ringan, jangan kita lari 40 kilo, nggak, yang ringan-ringan aja, agar jantung kita sehat. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Jadi kita mesti peregangan bagi mereka yang udah usia kepala 50 ke atas. Ya. Agar kalau fleksibilitasnya kita bagus, kita awet muda ya. Itu udah bagus kalau melakukan olahraga, apalagi kita olahraga konsumsi Ziman. Kenapa? Orang olahraga itu menghasilkan radikal bebas loh. Kok bisa sih? Ya iyalah, karena kita menghirup oksigen lebih banyak, keluar karbon dioksida yang sifatnya radikal bebas. Makanya orang yang olahraga tapi tidak konsumsi antioksidan seperti Ziman, itu kena laju penuaan dini. Oh, justru begitu Iya, ya. jadi mesti seimbang. Kalau kita banyak suplemen, kita olahraga, otomatis kita awet muda. Oke. So, jadi kalau untuk Ziman Lovers yang pengen terus kelihatan awet muda, udah deh ya, langsung aja ya pesen Ziman. Langsung lewat WhatsApp di 0877 90.300. Pak Nyoto, thank you banget. Nanti minggu depan kita bahas juga Kita mengenai masih ini. istilah kata break the process aging jilid 2 karena ada masalah hormonal sama masalah teori Hayflick belum kita bahas Oke, kan. baik Pak Nyoto, terima kasih banyak hari ini Sama-sama, sudah Mbak hadir. Nena. Terima kasih juga buat Anda Ziman Lovers. Jangan lupa ketemu Oh lagi ya, minggu depan. jangan lupa klik Ziman Herbal di channel YouTube kita. Yes, pasti dong. Oke, saya Nena Amelia. Nyoto Setianto, salam sehat, awet muda bersama Ziman.